Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sudah ada Bapak siapa namanya Pak? Pak Taufik ya, dari pemilik Agro Jamur Pabuaran ya. Di sini kita akan bercanda tentang apa gitu Pak yang melatar belakang Bapak untuk berbudaya atau berbisnis jamur ini Pak? Ekonomi. Iya. Itu dari awal kapan Pak, tahun berapa? Saya sejak semester 3 tahun 91. Oh, berarti semester 3 udah bisa memulai bisnis itu? Ya. Coba-coba untuk mencari peruntungan di bisnis jamur, karena waktu itu kan boleh dikatakan masih sangat jarang di Indonesia, mungkin bisa dihitung dengan jari tangan. Berarti udah lama sekali ya Pak? Sudah lama, sebelum Anda lahir mungkin. Kita lahir 98 ya enggak 2000. Oke. Awalnya itu langsung di sini atau di mana? Enggak, awalnya di kos-kosan. Kemudian setelah kos-kosan itu agak berkembang, menyewa. Setelah menyewa, selanjutnya membeli. Berarti dulu di kos-kosan ya. Di mana itu Pak? Di ini dekat, sekitar Oh, masih di 50 meter dari lokasi ini. Untuk mengenai itu Pak, pembudidayaan kan pasti awal-awal kayak gak tahu gitu. Cari informasinya dari mana dulu Pak waktu itu? Saya belajar, di samping belajar ekonomi, saya juga belajar tentang jamur, budidaya jamur, meskipun waktu itu bukunya masih banyak berbahasa Inggris. Jadi kadang-kadang nyambung, kadang tidak. Berarti waktu dulu belum ada internet ya Pak, gak ada YouTube. Belum internet ya. HP saja kayaknya masih wah, barang mewah. Ya, Barang mewah. masih Nokia kali ya. Iya, Nokia. Belum ada Android. Sama Motorola mungkin setelah itu. Oke Pak, ini untuk pertanyaan kedua. Untuk modal nih Pak, dulu modal Bapak Dulu berapa? mulai menggunakan modal itu uang saku sekolah, ya, uang kuliah. Kemudian itu waktu itu saya masih ingat banget, itu Rp25.000. Kalau sekarang dikeruskan berapa? Dulu itu masih kalau dikeruskan dengan nilai dolar itu sekitar 1.400 apa 2.000 rupiah lah antara itu. Kemudian ada banyak penolakan, tapi saya punya optimisme bahwa ini sebuah usaha yang nanti suatu ketika akan dicari banyak orang, karena itu makanan yang sehat, kemudian juga rasanya enak ya, masakan cepat, sehingga saya optimis itu terus saya kembangkan, saya sosialisasikan, ternyata tidak meleset, benar adanya. Nah, perkembangan itu saya kemudian kesulitan masalah modal, minta modal di orang tua atau keluarga nggak boleh, karena disuruh sekolah tapi kamu malah bikin usaha yang nggak sesuai dengan harapan orang tua kan jamur kan konotasinya kan beracun, jadi itu nggak layak jadi usaha, jadi ditolak. Nah, salah satu strategi saya itu minta ke rektor keringanan untuk membayar SPP, minta ditunda 2 bulan. Tadinya mau nggak boleh, dilarang, nggak bisa. Tapi setelah saya ajukan, saya negosiasi, ternyata boleh. Karena itu untuk kegiatan produktif dan kreatif untuk mahasiswa. Kalau sekarang enak, malah dikasih modal ya, mengajukan PMB ya, ya kan? Kalau saya dulu nggak ada PMB, boro-boro PMB. Mau pinjam uang sendiri aja nggak boleh. Kan itu uang sendiri itu kan, uang SPP hanya minta tunda saja kan, hampir nggak boleh. Kemudian minta ke orang tua maju 2 bulan. Jadi ada jeda 4 bulan, orang tua 2 bulan. Kalau minta ke orang tua nggak boleh, nggak bisa. Sudah paten, sudah nggak bisa, nggak mungkin minta. Hanya minta SPP-nya ditarik ke depan 2 bulan, ke rektor ke belakang, jadi 4 bulan. Nah ini dengan cara semacam ini saya dapat modal 1 semester. Begitu 1 semester bisa menghasilkan uang, bisa untuk bayar SPP, bisa ada untuk memupukkan modal lagi. Nah itu bisa terus menerus, akhirnya ketemu jalan seperti ini. Untuk awalnya itu jamurnya langsung dijual apa diolah dulu Pak? Ya dijual, gratis kan. Oh, digratis? Iya, gratis aja nggak mau. Ada yang menerima, apalagi masak sudah matang, padahal itu banyak yang nggak mau makan. Nah terus
bagaimana cara mengedukasinya Pak bahwa Saya meyakinkan mereka, saya mengenalkan diri bahwa jamur itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan, beracun, mematikan, ya, atau bahkan yang sejenisnya, yang pokoknya membahayakan jiwanya lah. Saya memberanikan diri untuk yang pertama dimasak yang sederhana, entah yang digoreng dengan tepung, yang di oseng, ya, ditumis, kemudian dipepes, dan saya demonstrasikan makan di depan mereka, dari yang matang sampai yang mentah, untuk meyakinkan mereka. Itu pun mereka belum yakin, kalau besok masih hidup berarti baru berani makan. Nah, itu tantangannya semacam itu. Berarti itu Pak, maksudnya dalam forum atau dari rumah? Biasanya pertama sih masih skupnya kecil. Nah, setelah lingkungan dulu, saya utama lingkungan dulu karena biar mengenal. Setelah lingkungan mengenal, saya baru action ke tempat-tempat yang banyak berkumpulnya orang, misalnya kayak Dharma Wanita, ya, di kantor, kemudian di pertemuan PKK saya kenalkan. Kemudian ke kantor-kantor itu kan biasanya dalam satu ruangan ada beberapa orang atau banyak orang, ada ibu-ibunya terutama. Saya tembak dulu ibu-ibunya dulu, yakinkan dia supaya dia itu bisa menjadi, yang pertama adalah mereka mempromosikan barang yang saya jual. Wah, rasanya enak, hanya beli, yang lain kan ikut-ikutan seperti itu. Terus jenis jamur apa aja yang berbeda? Kalau dulu pertama itu hanya satu jenis, merang, kemudian berkembang setelah merang saya beralih ke tiram. Setelah tiram, kalau sampai sekarang sih ada tiram, ada kancing, ada tiram aja, ada tiram coklat, ada tiram merah, ada kuping, ada shiitake, macam-macam. ada itu gak Pak teknologi khusus gitu untuk dalam pembudidayaan? Oh iya, teknologi itu selalu berkembang, Mas. Jadi saya dulu menggunakan teknologi yang sangat-sangat sederhana dengan menggunakan tong saja atau drum saja. Kemudian sekarang ini sudah menggunakan boiler, steamer yang terukur. Kemudian proses penyemprotan itu juga sudah menggunakan teknologi dengan aplikasi Android. Ya, kemudian untuk pengadukan itu juga menggunakan mixer dan dinamo. Terus untuk mewadahan juga sudah menggunakan mesin. Untuk pemasaran Pak sekarang itu udah menjangkau kemana aja? Kalau sekarang kan online, sehingga kemanapun itu bisa kami jangkau. Pengiriman itu hampir seluruh provinsi sudah dilakukan. Iya Pak, mungkin dari Bapak ya pesan untuk kita gitu. Soalnya dari kita juga rata-rata anak-anak agribis itu pengen memulai usaha gitu. Gimana caranya gitu biar konsisten kayak Bapak dari dulu sampai sekarang? Kalau saya sih begini, pemikiran saya, mumpung masih muda, kebutuhan Anda itu belum begitu besar. Mencari uang yang paling enak, paling besar adalah berwirausaha. Sama-sama berjuang, tapi endingnya kita tuh lebih enak. Kita lebih secara finansial lebih kaya, secara waktu kita punya waktu yang lebih lebih bebas ya. Kemudian kita juga bisa banyak mengenal dunia lebih luas. Kalau kita kerja di kantor, mungkin kalau bukan orang lapangan, orang marketing, mungkin tidak akan bisa banyak bergerak kemana-mana. Jadi itu yang perlu saya sama Anda, bahwa lebih enak jadi seorang wirausahawan karena tidak terbatasan pendapatan. Bagaimana kita mau bergerak lebih keras, lebih lama, itu uang akan datang lebih besar lagi. Kira gitu. Semuanya kan mencari uang. Ya. Kita mengorbankan sekian tetes keringat, hasilnya lebih besar dibanding kita bekerja pada orang lain. Kita tetesannya sudah sekian ribu tetes, tapi hasilnya tetap segitu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan kita bersama Bapak Taufik. Untuk waktunya terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Telah meluangkan bagi kami waktunya.